Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 227. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 227 berjudul Team 7 and Their Final Mission. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah Tim 7 dan misi terakhir mereka. Anime Boruto episode 227 rilis hari Minggu tanggal 5 Desember 2021. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 227 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah dengan Sarada sebagai komandan mereka mulai sekarang, telah diputuskan Sarada, Boruto dan Mitsuki sekarang akan menjalankan misi sebagai tim 7. Karena Sarutobi Konohamaru tidak akan bersama mereka dalam misi, mereka bertiga merasa sedikit kesepian. Sementara itu, Konohamaru telah pergi untuk melakukan misi dengan sepupunya, Mirai. Mirai baru saja kembali ke desa di ambang kematian. Namun itu seharusnya menjadi misi sederhana. Ketika Mirai sadar kembali, dia dapat melaporkan bahwa keadaan telah berubah dari harapan awal misi mereka. Maka diputuskan agar bala bantuan segera dikirim ke lokasi Konohamaru. Bala bantuan itu tidak lain adalah tim 7. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 227 yang diterbitkan di majalah Animedia. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 227 tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 227 adalah cerita original dari animenya. Episode ini bisa disebut dengan episode filler. Meskipun tidak mengadaptasi manga, namun episode ini tetap menarik untuk ditonton karena menceritakan misi tim 7 dengan Sarada sebagai komandannya. Misi yang dilakukan tim 7 ini tidak ada di manga Boruto. Karena alur cerita di anime Boruto episode 227 tidak ada di alur cerita manga Boruto. Sekarang kita bahas fakta menarik anime Boruto episode 227. Berikut adalah fakta menarik anime Boruto episode 227. Fakta menarik yang pertama adalah misi tim 7. Pada anime Boruto episode 227, tim 7 yang terdiri dari Boruto, Sarada, dan Mitsuki akan menjalankan misi. Misi yang dilakukan tim 7 ini disebut-sebut sebagai misi terakhir mereka, sesuai dengan judul yang berdasarkan pada spoiler di majalah Animedia. Hal ini menarik, karena sebelumnya tim 7 termasuk Boruto dilarang dan tidak boleh melakukan misi terlebih dahulu. Hal itu karena tragedi yang terjadi pada Boruto sebelumnya, yaitu saat berhadapan dengan Boro. Waktu itu, Boruto kerasukan Momoshiki saat bertarung dengan Boro di dimensi lain. Karena Boruto dikhawatirkan akan kehilangan kendali saat menjalankan misi, jadi mereka tidak boleh menjalankan misi. Tim 7 dan Boruto boleh menjalankan misi setelah Boruto terbebas dari karma Momoshiki atau tahu cara bagaimana mengendalikan karma Momoshiki. Namun pada anime Boruto episode 227, Boruto dan tim 7 diperbolehkan untuk menjalankan misi. Alasan diperbolehkannya tim 7 menjalankan misi sepertinya karena misi ini adalah misi yang sangat darurat. Tim 7 adalah tim yang tepat untuk menjalankan misi ini. Terlebih lagi, Boruto sudah diberi obat yang menghambat Otsutsukifikasi oleh Amado. Obat itu membuat kekhawatiran Boruto dan lainnya juga berkurang. Berkat obat itu, Boruto tidak khawatir lagi akan kerasukan Momoshiki saat menjalankan misi. Mungkin ini adalah alasan kedua mengapa Boruto dan tim 7 masih boleh menjalankan misi. Karena misi ini disebut sebagai misi terakhir, berarti setelah misi ini selesai, Boruto dan tim 7 tidak boleh menjalankan misi sampai masalah mengenai karma Momoshiki terselesaikan. Obat yang diberi Amado juga belum terbukti ampuh untuk menghentikan Otsutsukifikasi, karena Amado sendiri juga tidak tahu efek sampingnya. Tetapi obat ini tetap lumayan berguna, meskipun tidak dapat menghilangkan karma Momoshiki. Sebenarnya jika Boruto terus-menerus menjalankan misi akan jadi sangat berbahaya, karena jika Boruto kehilangan kendali akibat Momoshiki, dia bisa melukai rekan satu timnya seperti Sarada, Mitsuki, dan Konohamaru. Tentu saja rekan satu tim Boruto tidak mampu menghentikan Boruto saat Boruto kehilangan kendali, karena shinobi terkuat saja seperti Sasuke tidak bisa menghentikannya. Meskipun sebenarnya ada tips yang dapat digunakan Boruto untuk tidak kehilangan kendali dalam misi, yaitu jangan sampai Boruto kehabisan cakra atau cakranya melemah. Karena jika cakra Boruto melemah, Momoshiki dapat mengendalikan dan mengambil alih kesadaran Boruto. Tapi itu tetap saja sulit dilakukan, karena misi seorang shinobi tidak dapat diprediksikan. Musuh yang terlalu kuat dapat menguras cakra Boruto
yang menyebabkan dia kehilangan kendali. Dan untuk misi yang dilakukan Boruto di episode 227 ini, semoga saja tidak membuat Boruto dirasuki Momoshiki kembali. Fakta menarik yang kedua adalah Sarada sebagai komandan tim 7. Sarada memang cocok dijadikan komandan di tim 7 ini. Terlebih lagi Sarada sudah menjadi Chunin karena telah mengalahkan Chocho di ujian akhir Chunin. Hal ini menambah kelayakan Sarada menjadi komandan di tim 7. Sarada menjadi komandan tim 7 di misi ini karena Sarutobi Konohamaru tidak akan bersama mereka. Hal itu juga membuat Boruto, Sarada, dan Mitsuki merasa sedikit kesepian. Sarada sebagai komandan tim 7 ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya Sarada pernah menjadi komandan tim 7 saat bertarung melawan Boro. Berkat Sarada menjadi komandan, dia dan tim 7 dapat mengalahkan Boro dalam pertarungan. Meskipun akhirnya Boro dihabisi oleh Momoshiki menggunakan Rasengan Boruto. Karena kecerdasan dan kekuatannya, Sarada memang cocok menjadi komandan tim 7 jika tidak ada Konohamaru. Fakta menarik yang ketiga adalah misi Konohamaru dan Mirai. Konohamaru telah pergi untuk melakukan misi dengan Mirai, sepupunya. Mirai baru saja kembali ke desa di ambang kematian. Namun, misi itu seharusnya menjadi misi yang sederhana. Ketika Mirai sadar kembali dari ambang kematian, dia dapat melaporkan bahwa keadaan telah berubah dari harapan awal misi mereka. Maka diputuskan agar bala bantuan segera dikirim ke lokasi Konohamaru. Bala bantuan itu tidak lain adalah tim 7. Jadi misi tim 7 ini adalah membantu Konohamaru yang sedang dalam kesulitan saat menjalankan misinya. Fakta menarik yang keempat adalah keadaan Mirai. Mirai Sarutobi adalah seorang kunoichi dan anggota klan Sarutobi dari Konohagakure. Mirai adalah sepupu dari Konohamaru Sarutobi. Sebelum ayah Asuma meninggal, Shikamaru Nara berjanji kepadanya bahwa dia akan menjaga dan melatih Mirai. Mirai memiliki rambut hitam, acakan, dan mata merah seperti Kurenai, ibunya. Saat remaja, Mirai memakai seragam Konoha standar yang berisi pakaian hitam dengan rompi hijau. Dia memiliki pelindung dahi Konoha hitam di kepalanya. Mirai juga memakai sandal shinobi standar. Mirai adalah anak dari Kurenai Yuhi dan Asuma Sarutobi. Lahir di kedalaman musim gugur. Namanya dipilih oleh Asuma dengan keyakinan melindungi masa depan kesejahteraan anak-anak di dunia. Saat tumbuh dewasa, dia diawasi secara teratur oleh Shikamaru Nara. Karena itu adalah janji terakhirnya kepada mendiang ayah Mirai. Selama itu, Mirai menjadi sangat dekat dengan Shikamaru. Sebagai kunoichi dewasa, Mirai ceria, energik, dan patuh dalam menjalankan setiap arahan yang diberikan kepadanya. Meskipun dia tidak mengenal ayahnya, Asuma telah meninggal sebelum dia lahir. Dia sangat menghormati ayahnya karena dia terlihat memberi hormat pada foto berpinggir dia sebelum berangkat misi. Dia juga merasa itu adalah tugasnya untuk membuat ayah dan Shikamaru Nara, murid ayahnya, bangga karena mereka berdua memiliki kepercayaan padanya dan sangat terhormat karena bilah cakra ayahnya diturunkan kepadanya. Baik Naruto Uzumaki dan Hatake Kakashi mengatakan bahwa Mirai mengambil tanggung jawabnya terlalu serius, seperti ayahnya ketika dia masih muda. Meskipun tidak pernah bertemu kakek dari pihak ayah, yaitu Hokage ketiga, dia sangat menghormatinya berkat cerita dari ibunya dan membenci Orochimaru karena telah membunuhnya. Mirai juga tampaknya menikmati tantangan. Dia tidak cukup terampil untuk misi yang berbahaya. Putri dari dua jorin terkuat Konohagakure, Mirai tumbuh menjadi kunoichi yang sangat cakap. Dihormati oleh berbagai shinobi senior karena berbagai keterampilan dan keahliannya. Mirai dapat menggunakan teknik Flying Swallow khas ayahnya, meningkatkan jarak dan kekuatan penetrasi senjata pedangnya. Dia terampil dalam beberapa transformasi alam. Seperti Asuma, afinitasnya adalah elemen angin. Mampu menggunakan elemen angin, pukulan angin puyuh untuk meningkatkan dampak pukulannya. Dia juga diajarkan teknik jarak jauh elemen oleh Temari. Dia bisa menggunakan elemen api untuk membuat pilar api dari percikan kecil. Di anime, dia juga bisa menggunakan elemen petir untuk mengirim gelombang ke tanah. Keahlian khusus dan terkuat Mirai adalah dalam genjutsu yang dia warisi dari ibunya, termasuk ilusi iblis, kematian mengikat pohon yang menjadi ciri khas Kurenai. Tercatat sebagai pengguna terkuat Konohagakure dari keterampilan, dia bisa melemparkan genjutsu pada target lebih cepat dari yang mereka sadari. Seperti mendiang ayahnya, Mirai lebih suka bertarung jarak dekat
menggunakan bilah cakra pusakanya untuk membantunya dalam pertempuran. Dia telah menunjukkan kemahiran yang hebat dalam pertempuran fisik. Dia mampu melawan beberapa musuh sekaligus dan secara bersamaan menyerang mereka dengan masing-masing anggota tubuhnya. Sebagai shinobi yang tergolong muda, Mirai memiliki kekuatan yang cukup hebat. Namun, pada anime Boruto episode 227, dia baru saja kembali ke desa di ambang kematian. Misi yang dilakukan Mirai seharusnya menjadi misi sederhana. Ketika Mirai sadar kembali dari ambang kematian, dia dapat melaporkan bahwa keadaan telah berubah dari harapan awal misi mereka. Pada anime Boruto episode 227, kita akan mengetahui apa yang menyebabkan Mirai berada di ambang kematian dan informasi mengenai misi yang dilakukan Mirai. Itulah 4 fakta menarik anime Boruto episode 227. Oke semua, jadi itu dia informasi dan spoiler anime Boruto episode 227. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.